Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Fiona Jatilia. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang 10 karya historiografi fenomenal Indonesia dari masa ke masa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah historiografi dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Vicky Setri Pernanta. Selamat menyaksikan. Nah oke, untuk pembahasannya sendiri kita akan membahas yang pertama yaitu karya historiografi tradisional, yang kedua karya historiografi kolonial, yang ketiga karya historiografi nasional, dan yang terakhir yaitu karya historiografi modern. Yang pertama kita akan membahas tentang historiografi tradisional. Nah, historiografi tradisional sendiri merupakan suatu karya penulisan sejarah yang berasal dari masa tradisional, yakni berkembang pada masa Hindu-Buddha sampai masa kerajaan Islam di Nusantara. Berikut adalah contoh karyanya. Yang pertama yaitu ada Hikayat Raja-Raja Pasai. Nah, Hikayat Raja Pasai ini ditulis oleh Ismail Ahmad, di mana naskah ini adalah sebuah naskah yang bercerita tentang kerajaan Islam pertama di Nusantara, yakni Kerajaan Samudra Pasai. Naskah ini ditulis pada abad ke-14 Masehi. Naskah ini pun ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Karya selanjutnya yaitu Kitab Mahabharata. Kitab ini merupakan sebuah kitab yang berisi tentang asal-usul Pandawa dan Kurawa serta berisi tentang sebuah perang, yakni Perang Bratayuda, di mana perang ini adalah perang saudara antara pihak kebenaran atau Pandawa yang diwakili oleh Yudhistira sebagai raja pertama Pandawa, dengan pihak keburukan atau Kurawa yang dipimpin oleh Bisma atau kakek dari kedua belah pihak tersebut, yakni pihak Pandawa dan Kurawa. Selanjutnya kita akan membahas tentang historiografi kolonial, di mana historiografi kolonial sendiri merupakan sebuah penulisan karya sejarah pada zaman kolonial, yakni pada zaman VOC hingga Hindia Belanda. Dengan contoh karyanya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada buku The History of Java karya Thomas Stanford Atlas, di mana buku ini diterbitkan pada tahun 1817 yang menceritakan tentang keadaan penduduk di Pulau Jawa, keadaan geografinya, adat istiadat, pertanian dan perdagangan, serta bahasa dan agama di Pulau Jawa ketika ia memerintah sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Yang kedua yaitu ada buku Max Havelaar, di mana buku ini merupakan buku yang ditulis oleh Dewis Dekker di Belgia pada tahun 1859. Buku ini berisi tentang kritik terhadap penyelewengan bupati dan kepala residen pada masa tanam paksa di Hindia Belanda. Buku ini memang sengaja ditulis oleh Dekker untuk menentang adanya sistem tanam paksa dan prihatin dengan penderitaan pribumi kala itu. Melalui buku ini, Belanda akhirnya tidak lagi menerapkan sistem tanam paksanya, sehingga Belanda mengalami kekosongan kas atau krisis keuangan. Untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang karya historiografi nasional, di mana karya historiografi nasional ini merupakan suatu karya penulisan sejarah pada zaman setelah kemerdekaan Indonesia didapatkan. Contoh karyanya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu buku Sekitar Perang Kemerdekaan karya A.H. Nasution. Buku ini merupakan buku karya A.H. Nasution yang terdiri dari 11 jilid dan menceritakan tentang sejarah sekitar perang kemerdekaan Indonesia pada masa gerilya. Semesta 1.
mulai dari pembahasan tentang proklamasi hingga periode KMB. Selanjutnya yaitu ada buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 1 hingga 6 karya Sartono Kartodirjo, di mana buku ini merupakan buku yang terdiri dari 6 jilid yang masing-masing jilid yaitu pertama membahas tentang prasejarah, yang kedua zaman kuno, yang ketiga zaman Islam, yang keempat kemunculan penjajah di Indonesia, yang kelima zaman kebangkitan nasional dan Hindia Belanda, kemudian yang terakhir yaitu zaman Jepang dan zaman Republik. Pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang karya historiografi modern, di mana karya historiografi modern merupakan karya penulisan sejarah pada zaman modern hingga sekarang ini. Contoh karyanya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada karya dari Taufik Abdullah yang berjudul Islam dan Masyarakat. Buku ini adalah sebuah karya historiografi Islam yang dihasilkan oleh Bapak Taufik Abdullah pada tahun 1987 yang menceritakan tentang keadaan Islam dan masyarakat yang hidup secara berdampingan di beberapa wilayah, mulai dari Sabang hingga Merauke. Buku ini juga menceritakan tentang sekolah agama atau pesantren dan sistem sosial yang berlaku di dalam Islam. Yang kedua ada buku karya dari Bapak Sartono Kartodirjo dengan judul Pemberontakan Petani Banten, di mana buku ini membahas tentang pergolakan sosial atau kerusuhan di Banten pada tahun 1888 yang ditimbulkan oleh gejolak dari gerakan milenari. Selain itu, buku ini juga menceritakan ketidaksukaan rakyat terhadap peraturan pemerintah yang menyebabkan rakyat menentang secara habis-habisan. Karya selanjutnya yaitu karya dari George M. Turner Kahin, yaitu dengan buku Nasionalisme dan Revolusi, di mana buku ini adalah buku yang diterbitkan pada tahun 1952 yang terdiri dari 15 bab dan berisi tentang tradisi Hindia Belanda ke negara berdaulat Republik Indonesia. Buku ini berhasil dibuat dengan sumber berupa laporan dari pihak Belanda yang diterbitkan pada masa itu. Selanjutnya ada buku dari karya Adrian Belapian dengan judul Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja Laut, di mana buku ini adalah buku yang menceritakan tentang orang laut, bajak laut, dan raja laut di kawasan laut Sulawesi pada abad ke-19. Buku ini menceritakan tentang hebatnya perdagangan pada masa itu yang dikuasai oleh para raja laut dan bajak laut. Nah, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lain waktu. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.